Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Nak? Ya, alhamdulillah ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Susilo sudah memimpin berdoa ya pagi hari ini. Ya, baik. Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu untuk pagi hari ini, Nak. Ahmad Billy, Alfeus, Ames Andika, Andreas Nantalu, Daniel. Ya, terima kasih anak-anak ya. Semoga teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini ya di pertemuan selanjutnya, yang sakit semoga segera sembuh ya. Bapak tetap terus memotivasi kalian untuk terus semangat belajar ya. Dengan kondisi kita saat ini ya dihadapkan dengan kondisi banjir. Kita juga harus prihatin dan empati ya anak-anak dengan teman kalian. Termasuk Bapak Ibu Guru pun juga ada yang terdampak banjir anak-anak ya. Semoga dengan kondisi kita saat ini kita saling tolong menolong, saling membantu ya. Dan semangat belajar pun akan tetap terus bertambah seperti itu. Nah, untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi pembelajaran globalisasi. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar globalisasi tentang apa ya? Ya, silakan. Kemarin kita sudah mempelajari ciri globalisasi ada 4. Yang pertama, berubah konsep ruang dan waktu. Yang kedua, meningkatnya interaksi kultural. Yang ketiga, ketergantungan pasar dan ekonomi secara global. Dan yang keempat, meningkatnya masalah secara global. Ya, saya Pak. Kemarin materi yang saya ingat ada 3 faktor pendorong globalisasi. 1, kemajuan iptek. 2, terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Dan 3, mengglobalnya pasar uang. Ya, bagus anak-anak. Ternyata dari teman kalian masih ada yang ingat ya. Boleh kita apresiasi dulu bersama-sama, Nak? Ya, baik ya. Jadi dari apa yang teman kalian sampaikan ya, review. Coba kalian perhatikan Nak, di depan ya bahwa faktor pendorong globalisasi itu ada 3 ya. Di sini kemarin kita sudah pelajari ada kemajuan iptek, ada terbukanya sistem perekonomian ya. Kemudian yang ketiga mengglobalnya pasar uang. Nah, selain itu kemarin kita juga sudah belajar tentang karakteristik globalisasi. Ada 4 juga Nak ya. Jadi di sini yang pertama kaitannya dengan perubahan konsep ruang dan waktu. Kemudian yang kedua meningkatnya interaksi kultural ya. Yang ketiga kaitannya dengan ketergantungan pasar dan ekonomi. Dan yang keempat yaitu meningkatnya masalah global. Nah, kita hadapkan dengan kondisi kita saat ini Nak. Masalah global, masalah bersama. Ya, Indonesia saat ini dengan intensitas curah hujan yang tinggi ya, masuk ke musim penghujan. Tidak hanya di daerah kita saja, Nak, Pangkalan Bun yang banjir ya. Bahkan pemberitaan di media, ya, di televisi, daerah-daerah lain pun juga kena terdampak banjir ya. Nah, jadi ini merupakan masalah global dan ini contoh nyata dari materi globalisasi ya. Hari ini kita melanjutkan ya materi pembelajaran kita masih di KD 3.2 ya. Dan 4.2 yaitu tentang globalisasi. Adapun indikatornya yaitu harapan Bapak kalian bisa menentukan apa saja bentuk-bentuk dan gejala globalisasi. Nah, setelah kalian mempelajari materi globalisasi hari ini ya, harapannya kalian dapat menentukan bentuk atau gejala globalisasi dengan benar ya, dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian memiliki sikap kemandirian ya untuk menyimpulkan hasil identifikasi permasalahan sosial. Bahwa gejala globalisasi di Indonesia ini ada 5 Nak yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama ada di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua ada di bidang politik ya. Kemudian yang ketiga ada juga globalisasi di bidang budaya ya. Kemudian ada juga dalam bidang agama. Nah,
untuk membahas materi ini ya, silahkan anak-anak kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Yuk, silahkan kumpul dulu. Ya, sudah kumpul semua anggota kelompoknya masing-masing? Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengkoordinasi ya, sudah kumpul dengan masing-masing anggota kelompoknya. Ya, baik anak-anak, Bapak akan membagikan ya lembar kerja. Mohon bantuannya Nak Miftah untuk dibagikan masing-masing kelompok. Ya, silahkan anak-anak yang sudah mendapat lembar kerja ya, kalian isi terlebih dahulu di situ nama kelompoknya, anggota kelompoknya ya. Ya, terima kasih Nak. Sudah mendapat semua ya lembar kerjanya masing-masing kelompok? Ya, coba kalian perhatikan di situ ada aspek penilaian Nak ya. Ada 4 aspek penilaian, ada keaktifan, ada kerjasama ya, ada kesesuaian materi dan juga kreativitas. Nah, silahkan masing-masing anggota kelompok ya berdiskusi ya, saling memberikan pendapat terkait dengan lembar kerja yang sudah Bapak buat. Kemudian di situ ada petunjuk kerja. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian diskusikan LKPD ini dengan kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua, cari sumber informasi yang mendukung melalui literatur baik dari buku bacaan maupun dari artikel online ya. Seperti yang ditampilkan di depan ini, masing-masing kelompok akan mendapatkan topik yang berbeda ya. Untuk kelompok 1 ya akan membahas tentang bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kelompok 2 yaitu bidang ekonomi. Kemudian kelompok 3 itu membahas tentang bidang budaya. Kemudian kelompok 4 itu membahas bidang politik. Dan yang terakhir kelompok 5 yaitu bidang agama. Sampai di sini untuk petunjuk lembar kerjanya bisa dipahami Nak?
wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang gejala-gejala globalisasi di bidang politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Gejala globalisasi bidang politik adalah sebuah gejala politik seperti kebijakan nasional suatu negara yang menjadi isu-isu global seperti masuknya organisasi internasional UNICEF di Indonesia dan memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia di bidang sosial dan kemanusiaan. Globalisasi di bidang politik akan muncul kekuasaan yang menguntungkan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat atau umum. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Menurut saya penjelasannya agak sedikit kurang jelas. Sebaiknya lebih bisa jelas lagi. Terima kasih atas tanggapannya dari Kristanto. Semoga kelompok kami bisa jadi lebih baik lagi. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pembahasan kami adalah gejala globalisasi dalam bidang budaya. Menurut kami, permasalahan berdasarkan bidang budaya adalah contohnya yaitu masuknya fashion, literatur, makanan, film dari negara asing. Sebagai contohnya, kami mengambil negara Korea Selatan karena masyarakat Indonesia saat ini sangat tertarik dengan budaya Korea Selatan yang menyebabkan tergeser atau mulai menghilangnya sebagian budaya-budaya dari Indonesia. Pendapat kami mengenai permasalahan yang terjadi dalam gejala globalisasi bidang budaya adalah globalisasi memberi kemudahan pada masyarakat untuk promosi atau mengenalkan kebudayaan daerahnya. Lalu, globalisasi juga memberi pengaruh negatif berupa hilangnya nilai-nilai kebudayaan karena ada perubahan pola pikir dan cara hidup masyarakatnya. Secara perlahan nilai-nilai budaya yang ditanamkan sejak dahulu akan menghilang. Menurut saya budaya Indonesia harus dilestarikan dan bahkan dikembangkan agar dapat dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya mau memberi tanggapan kepada kelompok 4. Presentasi dari kelompok 4 itu sudah bagus menurut saya, tetapi saya menekankan lagi kalau misalnya kita itu boleh menyukai kebudayaan dari budaya asing, tetapi kita tidak boleh untuk melupakan kebudayaan dari budaya kita itu sendiri. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Devinta dari kelompok 5. Betul, saya suka dengan pendapatnya Devinta. Kita boleh menyukai budaya lain, tapi tetap harus berpegang teguh dengan budaya kita sendiri. Ya, baik, anak-anak boleh apresiasi dulu, tepuk tangan dulu untuk hasil presentasinya. Terima kasih ya anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Hanya saja masukan dari Bapak, ayo masing-masing kelompok bisa lebih aktif lagi ya. Pembagian yang berbicara di depan kelas itu diatur nak, jangan hanya satu anak ya atau 2 anak, tapi semua anggota tiap kelompok bisa aktif menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi globalisasi hari ini, Bapak akan memberikan soal kuis ya dalam tampilan kuisis. Silahkan anak-anak kalian join terlebih dahulu ya. Sudah bergabung belum? Ya, sudah ada 12 anak, silahkan yang masih belum join dulu. Kemudian kita akan bersama-sama ya. Di sini ada 5 soal nak terkait materi globalisasi. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Silahkan cek di layar HP kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang.
respon kalian mengerjakan soal menggunakan kuisis? Menarik tidak? Ya, oke, apresiasi dulu untuk kalian semua. Kita ambil kesimpulan ya, bahwa yang kita pelajari hari ini bentuk-bentuk globalisasi ada apa saja nak? Tadi bidang-bidangnya? Tadi ada bidang apa saja? Kelompok 1 membahas apa tadi nak? Bidang apa globalisasinya? Oke, kelompok 2 tadi membahas tentang apa? Bidang apa? Ekonomi. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, jadi dari 5 bidang ya, bentuk atau gejala globalisasi ini paling tidak kalian bisa paham nak. Ya, 3 atau dari 5 ini. Ya, supaya apa? Supaya kalian bisa mempraktekannya bagaimana menyikapinya dengan fenomena yang ada di masyarakat secara nyata ya, seperti itu. Kemudian tadi masukan dari kelompok 5 betul ya, kaitannya dengan gejala globalisasi di bidang budaya dengan masuknya budaya-budaya asing di Indonesia ya, tren Korea, K-pop misalkan ya. Boleh kita mencintai budaya-budaya dari luar, tetapi jangan sampai meninggalkan budaya asli Indonesia ya. Bapak rasa kita cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas untuk kembali memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk besok pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar melanjutkan kembali materinya, yaitu tentang masalah globalisasi di tingkat lokal dan juga di tingkat internasional. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa saja masalah-masalah yang timbul ya. Itu. Oke, Bapak akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.